Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Puspita Surahman, NIM 18 10 20 11 23 dari kelas 5B kelompok B4. Saya di sini akan menjelaskan beberapa hal mengenai resusitasi jantung paru atau yang dikenal dengan RJP. Untuk alat-alat yang digunakan untuk tindakan RJP yaitu ada APD berupa celemek, penutup kepala, masker, sarung tangan steril, dan juga kacamata. Lalu ada endotracheal tube atau ETT, lalu ada alat isap lendir, lalu ada bag dan valve mask, lalu ada selang oksigen, ada juga epinefrin, stetoskop, infant warmer, lampu tindakan, gunting, linen, dan penjepit umbilikus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bagan resusitasi jantung paru. Ketika bayi baru lahir, ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan. Yang pertama, apakah bayi cukup bulan? Yang kedua, apakah bayi bernapas spontan atau menangis? Yang ketiga, apakah tonus otot bayi bekerja dengan baik? Jika dari ketiga pertanyaan tersebut semua jawabannya iya, maka bayi dikategorikan sehat dan bisa melakukan perawatan lanjutan. Tapi, jika salah satu pertanyaan tersebut mendapatkan jawaban tidak, maka bayi membutuhkan resusitasi. Setelah menjawab 3 pertanyaan tersebut, jika salah satu terjawab ada yang tidak, maka dilakukan tindakan awal resusitasi. Yaitu yang pertama memberikan kehangatan, yang kedua membuka jalan napas dengan memposisikan leher semi ekstensi, yang ketiga membersihkan jalan napas juga diperlukan, yaitu menghisap lendir pada hidung maupun mulut. Yang keempat, memberikan stimulasi jika dibutuhkan. Yang kelima, menghitung frekuensi jantung, frekuensi nafas, saturasi oksigen, dan juga warna kulit pada bayi. Jika dari yang hasil tadi dinyatakan bayi mengalami menggap-menggap atau gasping, maka berikan ventilasi tekanan positif. Jika pada bayi yang mengalami kurang bulan atau aterem, berikan konsentrasi oksigen sebesar 21%. Lalu setelah melakukan ventilasi tekanan positif atau VTP, jangan lupa iramanya yaitu dilakukan sebanyak 40-60 kali per menit. Lalu setelah itu evaluasi frekuensi jantung, frekuensi napas, saturasi oksigen, dan juga warna kulit bayi. Jika frekuensi jantung bayi sudah lebih dari 100, lalu frekuensi napasnya sudah normal, saturasi oksigennya sudah normal, dan juga warna kulit bayi sudah kemerahan, maka VTP yang kita lakukan dinyatakan berhasil. Tetapi jika frekuensi jantungnya lebih dari 100, tetapi untuk yang frekuensi napas, saturasi oksigen, dan warna kulitnya masih belum normal, maka bayi membutuhkan tindakan ventilasi tekanan positif secara kontinu atau disebut juga CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Tapi jika setelah dilakukan VTP frekuensi jantung bayi kurang dari 60, maka kita akan memperbaiki VTP-nya karena kemungkinan VTP yang kita lakukan sebelumnya belum berhasil. Memperbaiki VTP yang sudah dilakukan yaitu dengan yang pertama memperbaiki sungkupnya, yang kedua reposisi lehernya, yang ketiga isap lendir yang mungkin masih tertinggal, yang keempat buka jalan napas, yang kelima tingkatkan tekanannya. Lalu setelah itu lakukan VTP selama 30 detik. Kemudian evaluasi lagi untuk frekuensi jantung dan frekuensi napasnya. Jika frekuensi jantungnya masih kurang dari 60, maka kita akan melakukan kompresi dada. Setelah diketahui bahwa bayi setelah VTP, bayi mengalami frekuensi jantung di bawah 60, lakukan ventilasi tekanan positif dan kompresi dada dengan irama 3 kali kompresi dada dan 1 kali VTP. Lakukan selama 30 detik. Kemudian, evaluasi lagi frekuensi jantung dan frekuensi nafasnya.
Jika frekuensi jantungnya masih di bawah 60, maka pertimbangkan untuk menggunakan endotracheal tube. Setelah itu lakukan lagi VTP dan juga kompresi dada dengan irama yang sama, 3 kali kompresi dada dan 1 kali VTP. Lalu evaluasi kembali, jika frekuensi jantungnya masih di bawah 60, maka bisa menambahkan epinefrin sebesar 0,1 sampai 0,3 per mililiter kilogram. 0,1 sampai 0,3 per mililiter kilogram berat badan. Lalu setelah itu lakukan lagi kompresi dada dan VTP dengan irama yang sama, 3 kali kompresi dan 1 kali VTP. Jika setelah ditambahkan epinefrin frekuensi jantungnya masih di bawah 60, maka kita bisa menambahkan epinefrin lagi setelah 3-5 menit dari pemberian epinefrin sebelumnya. Jika setelah diberikan epinefrin frekuensi jantungnya lebih dari 100, maka bisa dinyatakan frekuensi jantung sudah kembali dan tetap lanjutkan VTP-nya. Jika setelah frekuensi jantung lebih dari 100 dan bayi mengalami gasping, maka lanjutkan VTP dan berikan ventilator. Tetapi jika masih di bawah 60, tetap berikan epinefrin lagi. Jadi itu untuk penjelasan bagannya. Sekarang kita akan memulai tindakan pada kasus yang ada. Ketika bayi baru lahir, ada beberapa hal yang harus kita periksa. Yang pertama, kita akan membuka kain penutup tubuh bayi dan mengeringkan tubuhnya. Lalu setelah itu, kita akan mengecek Apgar score pada bayi. Yang dicek yaitu dari tonus ototnya, yang kedua dari denyut nadinya, yang ketiga dari gerak refleks bayi, yang keempat dari penampilan terutama warna kulit, dan yang kelima dari pernafasannya. Ketika bayi setelah dicek, skor Apgar bayi tersebut bernilai di bawah 6, di mana bayi tidak bernafas secara spontan atau tidak menangis, dan juga denyut nadi bayi di bawah 60. Ketika bayi baru lahir, ada 3 pertanyaan yang harus ditanyakan, yaitu apakah tonus ototnya bekerja dengan baik, apakah bayi bernafas spontan atau menangis, dan apakah bayi cukup bulan atau tidak. Dari yang sudah dinyatakan, bayi tidak bernapas spontan atau tidak menangis, maka bayi membutuhkan resusitasi. Yang pertama, kita akan memberikan kehangatan. Kita tadi sudah mengeringkan tubuhnya. Dan yang kedua, kita akan memposisikan bayi dari lehernya itu semi ekstensi. Lalu kita akan membersihkan lendirnya pada hidung dan mulutnya dengan penghisap lendir ataupun suction bisa. Lalu jika bayi masih tidak bernafas atau dadanya masih belum mengembang, kita bisa memberikan stimulasi dengan perangsang taktil, yaitu menyentil bagian telapak kakinya. Kemudian kita cek pernafasannya dan juga denyut jantungnya, lalu saturasi oksigen dan juga warna kulitnya. Setelah dicek, frekuensi jantung bayi masih di bawah 60 dan juga bayi masih mengalami gasping. Maka kita akan memberikan VTP yaitu ventilasi tekanan positif. Karena bayinya aterem atau belum cukup bulan, maka kita akan menggunakan 21%. Oksigennya 21%. Maka kita akan masukkan sungkupnya itu harus pas di hidung dan mulutnya. Kemudian kita akan membentuk huruf C, di mana tangan yang lainnya akan membuka mulutnya. Lalu dengan kecepatan 40-60 kali per menit. Jika sudah, kita akan memeriksa lagi frekuensi jantungnya.
frekuensi jantung bayi masih di bawah 60 dan juga bayi masih mengalami gasping, maka kita akan melakukan resusitasi jantung paru, di mana kita akan melakukan kompresi dada dan juga melakukan VTP. Karena di sini saya hanya sendiri, maka untuk VTP-nya saya hanya akan mengatakan pompa. Untuk iramanya sendiri kita akan melakukan dengan irama 3 kali kompresi dan 1 kali VTP selama 30 detik. Saya akan mulai. 2, 3, pompa. 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 Lalu kita akan mengecek frekuensi jantungnya lagi. Frekuensi jantung bayi sudah lebih dari 70. Kita sudah menyelesaikan resusitasi jantung parunya, tapi masih lanjutkan pemberian VTP-nya. Sekarang bayi sudah bisa dibawa untuk ke infant warmer. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.